Hai, balik lagi barengan sama gue Renu Six. Gue Rehan Zaki. Aku Riri Tiani. Di satunya sebab ada how. Aduh. Ini nyender lagi dia. Iya. Oke. Sama dong gue. Jadi gue. lupa. Posisi gue sama. Gue ngomong. Hari ini tuh kayak gue udah capek banget, Bray. Iya, Bray. Gue ngerti, Iya Bray. kan? Terus kayak yang abis pembuka tuh kayak Aduh. Renu Six. Nungguin lu selesai dulu gitu. Lupa gitu. Lupa job desk nih. Lupa job desk. Ya udah, Bray. Tolongin dong. Di satu-satunya podcast yang akan membahas kisah cara kenapa gue teks suku sekali. Tapi bener. Tapi ngomong gue kayak ada prompter di situ. Oke. Di satu-satunya podcast yang akan membahas kisah secara mendalam atau bukan nggak bisa kan, Bray? Deep Talk Podcast. Dipers maafin ya. Ya udah pokoknya gitu deh ya pembukanya. Ribet mulu ya Allah. Kalau mau tahu yang jelasnya ini deh, dengerin yang sebelum-sebelumnya aja deh. Bener. Tapi makasih loh udah masih mau dengerin kita. Iya, udah setia bersama kita. Udah pre-season kayak gini. Aduh Parah. pokoknya thank you banget. Gokil. Buat kalian yang udah DM-in nggak sabar nih season 2 gitu. Nggak sabar pengen lihat muka-mukanya pada di YouTube. Awas aja lu kagak pada nonton. Awas nih ya, ntar kita udah ada muka-muka gak ditonton kan. Gimana ya? Iya, tapi gimana sih ya? Kita upload kita didengerin juga di Spotify. Kalau didengerin di Spotify, kalau gue didengerin di Spotify, ngapain gue nonton YouTube? Tapi ya YouTube jadi penting kan. Lu kayak penasaran gak sih apa sih current ekspresi. Iya. Oke, current situation. Berarti di season 2 nanti kita harus petakilan ya. Waduh. Biar orang tuh mau tahu. Waduh. Ini apa yang terjadi sih nih? Apa sambil salto kali? Waduh. Terus tiba-tiba dia ngomong gitu aja. Lu ngapain salto? Padahal mah gak salto. Iya. Biar mau nonton aja. Ya trik-triknya gue keluarin sekarang. Ya, aduh, kebongkar gak tuh. Ups. Jadi tuh gimana nih? Makasih ya, pertama makasih dulu nih. Iya nih. Pers. Gila, udah masih mau dengerin di sela-sela waktu kalian. Iya, benar. Kita aja udah gak mau rekaman. Wah. Aduh, jangan gitu dong. Gak gitu. Tapi tetap mudah-mudahan di persemua dengerin kita ngobrol nih terhibur ya gak sih? Iya, pertama terhibur, terus bisa dapet apa ya, sesuatu yang bermanfaat juga gitu. Iya. Atau berpikir kritis. Karena di akhir kita suka bilang, ya terserah di Iya. Kita balikin. Gitu kan. Gitu sih orangnya. Ngumpan, balikin. Jadi kita cuma kayak kalau ada satu masalah tuh kita ngebeberin ini baiknya, ini buruknya. Balik lagi, gila. Mau gimana nih di filternya gitu Di kan. podcast doang lu yang Goks. bisa ngomongin sesuatu hal secara mendalam. Apalagi kalau bukan Deep Talk Podcast. Lah, openingnya pindah ke sini. Pindah dong. Nah, kemarin kan kita udah sempat ngomongin kan tentang kangen apa harus balikan. Balikan gak ya gitu kan ibaratnya. Kalau kangen balikan gak sih gitu. Nah, gitu. Terus kesimpulan dari kita bertiga. Kita bertiga nih tapi ya, kita kan bilang kalau misalkan itu depends on personnya sendiri. Yes, benar. Apakah emang sama-sama lagi single atau lagi punya pacar gitu kan. Terserah deh gitu kan. Terserah kan sebenarnya. Nah, kalau misalkan bahayanya kan kalau lagi jomblo nih, lagi single nih. Terus ada apa ya, kayak rasa-rasa resah, gelisah gitu loh lagi jomblo. Takutnya pengen nih balikan. Gitu kan? Emang keresahan jomblo tuh apa aja sih? Itu dia yang pengen dibahas tuh. Oh itu ya? Iya. Itu Cenayang gitu. Kayak Cenayang. Cenayang. Lu tau Cenayang gak? Tahu, kayak bisa meramal kan? Iya. Bayung. Nah iya. Padahal pas di offer tadi kita udah ngobrol kan. Kita bahas apa ya? Kita bahas ini. Oh iya, kita bahas keresahan jomblo. Oh nanti alurnya gini ya. Ya, dibocorin lagi dah. Aduh, bocor banget nih banyak. Nah gitu kan. Maksudnya tuh, apakah selama ini jomblo-jomblo itu emang resah gitu loh? Dan apa keresahannya? Kalau gue kadang tapi resah, kadang sebelum enggak ngobrolin resah, lu pernah resah gak sih jadi jomblo? Itu tadi gue bilang. Nah, pernah atau enggaknya dulu ya? Iya. Pernah iya, pernah enggak. Gue pernah santai banget jadi jomblo, gue pernah resah banget jadi jomblo. Nah, biasanya, ini nggak tahu ya, ini mungkin gue pernah resah banget, itu karena udah lama jomblo. Iya benar. Bener kan? Bener banget. Santai jomblo, karena ya baru putus tuh. Iya. Gitu, Apalagi jadi jomblo-jomblo menahun. Nah, itu tuh. Jomblo menahun. Jomblo menahun tuh itu. biasanya tuh yang resah. Apalagi kalau misalnya di circle-nya pada punya pacar. Kayak misalnya kita bertiga, gue jomblo, lu berdua pada punya pacar masing-masing. Itu udah wow. Kok tiba-tiba ada Tiba-tiba mau pacaran. Raya. Ini gue lucu banget.
Ada-ada aja lagu Indonesia Raya masuk ke recording kita. Ini apa sih, jadwal tidur apa gimana? Tapi pakainya Tapi dulu cerita Indonesia Raya itu alarm lu, Bro. Iya. Ini alarm apa nih? Alarm pengingat inian. Jadi gue ada kebiasaan untuk ya adalah. Oke. Biasalah. Oke, kayak film jadi IG lu. Terus jadi gue kayak biar nggak kelewat, gue pakai alarm itu. wow. Gila ya. Udah gitu memacu semangat banget ya. Indonesia Raya. Kalau lu mau melakukan sesuatu something itu kita punya waktu ya untuk menunda record ini. Daripada terlewat malam ini ya kan? Iya. Nggak, tadi gue udah cek. Oh, udah aman. Aman. Oke, bisa lanjut berarti. Bisa. Nah, itu. Jadi pernah atau tidak resah menjadi jomblo? Jawabannya adalah Pernah resah banget, tapi pernah santai banget. Sama. Nah, terus di saat lagi resahnya bangetnya nih, resahnya banget nih. Itu apa sih? Karena apa? Karena hal apa gitu loh. Karena gue ngerasa gue nggak punya temen cerita satu. Oke. Nggak punya temen cerita. Terus gue nggak pernah, gimana ya? Gue kangen merasa disayangi. Oh iya, udah lama nih gak disayang. Iya. Ya walaupun orang tua menyayangi ya, cuma kan beda ya, beda porsi ya. Beda porsi ya, guys, gitu. Udah lama nggak menyayangi. Udah lama gak nyusu, gitu gue. Kan ada Milo. Oh iya benar sih. Ultra kan juga ada banyak. Ikan dibikinin gue bisanya. Oh, udah lama gak ada yang bikinin susu. Itu maksudnya itu. Iya. Karena kan gimana? Gue sama sih, resahnya jomblo itu biasanya suka kayak udah ngelautin kegiatan apa, terus kayak nggak boleh ini nih, nggak ada kegiatan. Nggak boleh lowong ya? Iya itu. Lowong. Nggak, maksudnya nggak boleh kosong kali gitu ya. Jadi harus padat mulu. Sama karena ngerasa kok nggak ada yang merhatiin lebih ya gitu, selain orang tua gitu. Kayak kok HP gue sepi. Sumpah sih, HP enggak, tapi bener HP sepi tuh kayak berasa banget loh. Tapi gue pernah menikmati HP sepi. Iya itu. Nah kadang kan kita kayak suka apa ya, mencari gimana sih tadi bentar. Ke-distract diri. Aduh, gara-gara gue ngeliatin AC nih. Pokoknya tuh kayak pada akhirnya kita menikmati kesepian itu, tapi kesepian itu juga jadi keresahan kita gitu loh. Pernah aku sampai yang kayak saking menikmati kesepian itu, aku pakai mode don't disturb di HP. Jadi kayak ya udah gitu loh. Pas lagi udah kelamaan nih kesepian, resah gitu. Yaudahlah gue nikmatin aja kayak gitu. Cuman emang yang paling resah banget sih, bener apa kata Karian tuh, nggak ada teman cerita gitu kan? Karena akhirnya nggak punya siapa yang bisa kita ceritain gitu loh. Hal-hal nyebelin yang terjadi dalam hidup kita gitu kan. Karena anaknya pengen banget ditanya gitu loh. Sebenarnya gimana ya? Aduh. Jadi udah makan? Nggak sekarang juga. Iya, ntar aja. Iya sih. Maksudnya merasa ya itu tadi nggak bisa cerita, kayak hilang gitu, nggak ada teman cerita. Tapi sebenarnya nggak bisa cerita tuh karena nggak bisa punya teman cerita lawan jenis kan? Iya. Benar. Kayak soalnya kan pasti kita beda cerita ke temen yang sesama sama yang lawan jenis, karena kan jadinya enak cerita itu karena ceritanya ada bumbunya tuh kalau misalkan ada lawan jenis atau punya pasangan, gak sih? Dan ini kali ya, kalau misalkan kita jomblo nih gitu kan, ibaratnya kita kayak nggak punya siapapun yang bisa kita ceritain gitu loh. Karena ya maksudnya kan gimana ya, kayak gue agak tertutup kali sama orang tua ya, jadi nggak bisa nih cerita yang hal yang kita ada hal yang tidak bisa diceritakan ke orang tua. Nah itu mungkin bisanya diceritakan ke pasangan yang kayak gitu. Sumpah itu akhirnya jadi keresahan banget sih buat kejombloan gue ini. Di situ paling resah. Tapi berapa lama lu merasa resah? Pernah nggak kayak sampai akhirnya resah itu hilang lagi, jadi santai lagi aja? Ya saat PDKT sih, saat iseng-iseng punya, ternyata ada PDKT nih gitu. Iseng-iseng dia kayak asal chatting kita nyambung ya, terus pepet, tapi sebenarnya nggak mau jadian. Penjahat juga ya. Oh iya sih. Astaga. Mengurangi keresahan berarti di sana. Iya. Jadi tujuannya mengurangi keresahan dan kesepian ini nih. Lu selama ini lu gak pernah sadar kalau lu jahat ya, Bre? Lu kan udah cerita nih di 20 episode season 1. Nih udah episode 3 season peralihan nih. Lu masih gak ngerasa jahat juga lu. Ternyata dia lu. Padahal bukti-buktinya udah ada. Iya lu, kalau dikumpulin udah banyak. Gak ngerti. Cuma gue gak terang-terangan aja sih. Iya benar. Ya gak apa-apa kan, image lu kan imam besar. Iya. Masjid. Di sebuah masjid. Ya gak apa-apa lah. Imam juga bisa salah kan. Iya. Saya kan manusia, Pak. Kalau misalkan gak tahu ya,
juga kalau lagi jomblo tuh kan suka kebayang-bayang kan pasti kayak hal indah yang pernah dilakuin juga kali ya sama mantannya. Yes. Nah, kalau gue tuh lebih kepada resah kayak juga nggak ada yang nemenin gitu loh. Ibaratnya kayak misalkan lagi butuh something yang kayak urgent gitu, misalnya kayak aku butuh deh pergi ke toko buku, nggak ada yang nemenin kayak gitu. Itu kan kayak gue jomblo banget gitu loh. Itu tuh jadi keresahan buat aku, tapi nggak tahu buat kalian gimana. Kayak jadi kemana-mana sendiri aja gitu loh. Gue pernah mengalami momen kemana-mana sendiri dan gue sangat menikmatinya sih. Akhirnya menikmati karena tidak bayar lebih. Wow, iya sih bener. Apalagi lu sebagai cowok nih berdua. Iya, peraturan tidak tertulis adalah kita harus bayar lebih. Iya benar sih, bener. Walaupun tidak tertulis ya. Apalagi kalau ketemu calon pasangan atau pasangan yang kalau habis makan dia cuek aja gitu, nggak ada kayak gaya mau ngeluarin. Iya, nggak ada dari tas aja nggak ada gitu. Bener. Pengen gue patungan ke tanggal tua patungan gitu ya. Iya, bisa tanggal tua nih. Terus gimana tuh? Lebih hemat. Terus lebih kayak gimana ya? Jalan sendiri itu, gue pernah sampai di momen jalan sendiri itu ganteng banget. Waduh. Wow. Itu gak sih lu kayak ya walaupun mungkin gue salah mengartikan ya, orang-orang waktu itu ngeliat gue tuh kesian ngenes atau ganteng ya. Takutnya kasihan ngenes nih. Gue berpikir nih. Jangan mereka waktu itu ngeliat gue karena kesian ngenes lagi. Tapi enggak sih, tapi benar gue momen-momen kayak seru aja jalan kemana-mana sendiri, love myself. Ya udah pokoknya gitu karena gue ngerasa gue mencintai diri gue sendiri lebih aja. Gitu. Enjoy banget ya. Enjoy banget menjalani hidup tuh kayak. Tuh. Yang harusnya beli janji jiwa untuk 2 orang, gue bisa beli Starbucks untuk diri gue sendiri gitu. Iya, tapi kan gimana? Gimana sih? janji jiwa sama Starbucks malah mana sih? Nggak beda jauh lah. Nggak beda jauh ya. Padahal gue nggak pernah ngopi. Biar masuk kekinian aja. Iya, biar bener banget. Gitu. Instastory kalau nggak ada lambang ratu ular ya begini itu kurang aja, bro. Kurang, iya. Kurang. Aduh. Biar kata tumblernya doang isinya air putih. Wow. Dan biasa tumbler yang silver. Iya, benar banget. Kan? Apa enggak yang kayak hijau? Kayak buat syarat aja pernah gitu. Iya. Elah Starbucks. Ada Starbucks. Iya. Waduh. Tapi keresahan itu tuh ya bisa jadi nggak kerasa resah karena nggak dirawat sih. Jadi nggak diterusin lah ya keresahan ini pada akhirnya. Tapi gak bisa dibohongin juga kan manusia kayak ngerasa, aduh anjir gue sendiri mulu nih gitu. Ada yang suka sama gue apa enggak sih sebenarnya gitu. Itu sih. Apa iya. Enggak. Sampai ngaca gitu kan, gue ganteng gitu. Tapi gue pernah di titik itu. jadi mungkin nggak mungkin gini ya jadi ya. Ngenes banget ya, Bray. Maksudnya jadinya keresahan ini akhirnya menimbulkan insecure kan. Takutnya itu tuh. Berarti kan kalian pernah tapi konsep insecure adalah ketika lu ngaca, gue tuh ganteng gak ya? Gue jelek ya? Itu konsep insecure. Dia merasa ganteng kayak, gue ganteng itu gak insecure. Jadi bertanya insecure banget. Maksud gue adalah gak dapet konsep insecure ya. Oh iya, sorry. Ternyata ngerasanya ganteng. Gue ganteng, gue sendiri gitu. What's the problem gitu maksud gue. Berarti ini keresahan yang positif lagi. Seperti tagline gue, mandiri dan positif. Wow. Iya kan. Jadi kalau misalkan misalkan sampai pada akhirnya keresahan itu tuh berlarut dalam diri kita, itu kan kayak nggak baik banget ya. Jadinya kayak uring gitu loh. Uring. Kok uring sih? Uring tuh kayak mau marah-marah. Uring-uringan. Pusing gitu gak sih? Uring-uringan tuh satu padanan kata gak sih, Bre? Harusnya kan. Harusnya. Tapi gue uring banget. Dia setengah doang. Uring banget. Hah? Uring? Oh ini runsing. Ada bahasa runsing. Apa itu? Ada nanti beres ini kita coba cari. Baik. Runsing sama uring tuh. Uring tuh kata dasar bukan, gue mau tahu tuh. Oh ya udah oke. Nah apa tadi kan kita tuh. Tadi lagi di mana sih? Pas gue bilang tadi apa? Ngerasa ganteng tadi. Oh karena kita udah di umur segini, Bray. Iya, dan teman-teman kita sudah menikah. Iya itu. Oh jadi gitu. ada faktor itu. Iya nggak tahu gue yang kesantaian. Atau mereka yang kecepatan. Atau ya gue paham pada akhirnya nikah bukan cepet-cepetan tapi bener. Lama-lamaan kan.
Maksud gue dalam artian umur pernikahannya lama-lamaan gitu. Percuma lu nikah cepet umur pernikahannya. Nikah di umur muda cepet, tapi umur nikahnya juga cepet. Gitu. Ya kan butuh kematangan kan. Butuh kematangan yang pas menikah itu sesuatu. Nah, ini pokoknya banyak petuah deh di sini deh. Iya, gila gue petuah mulu dari kemarin. Nggak, sumpah gue bingung lagi nih, sekarang gue udah bingung. Tapi itu berarti karena di usia kita, di circle kita semua sudah mulai pada menikah. Kita kalau main udah pada tuker-tukeran bayi. Iya bener. Gitu. Udah ceritanya kita udah kayak gitu ya. Apa? Ada aja. Pas jatuh dia nggak duduk. Rame banget nih. Udah kayak ini yang tukeran-tukeran tips. Gimana supaya anak nggak rewel kalau makan. Oh iya benar. Gimana kalau asinya banyak kayak gitu-gitu. Iya, gue dengan so taunya gue ikutan tuh. Dengan informasi yang gue baca. Itu jadi keresahan juga berarti? Resah. Kalau buat gue resah. Pikiran kayak, gue kapan ya di momen kayak gitu. Oh iya benar. Iya, gue resah. Apalagi sekarang gue anak tunggal kan. Iya benar. Yang dinanti-nantikan nih. Iya, gitu. ditunggu-tunggu siapa. Sampai kata teman-teman di rumah gue tuh. Wah, betul. Bercanda minggu kemarin, Bray. Udah seminggu. Maaf. Kayak teman-teman komplek tuh, anak-anak komplek, lu teh, kan gue dipanggilnya Rete ya kan. Iya. Lu teh, anak lu laki jadi apa ya namanya ya? Jadi anak lu laki jadi raja, anak lu cewek jadi ratu. Iya. Karena di rumah tuh gitu, bakal kayak bener. gitu. Terus yang ya udah tekanan di rumah sudah mulai berdatangan di umur yang sudah segini kan, kapan sih Kak? Gitu, iya, kan. benar. Nyari apa lagi sih? Terus juga kalau main sama teman-teman ngeliat udah pada bawa anak. Bukan lagi bawa pasangan, bawa anak. Iya, benar. Nah, itu menimbulkan keresahan buat diri gue kayak anjir gue kapan ya? Gitu gak sih? Kayak gue tuh kayak di sekitar 2014-2015 dia tuh ngerasanya. Udah ngerasain itu? Banget lu. Itu cepet kan juga. Baru lulus kuliah, Bre. Lu udah ngerasa gitu lulus kuliah? Ya kayak kok gue wisuda gak ada pendampingnya gitu. Waduh. Udah pelik sekali. Gue mendampingi wisuda gue, Rehan. Itu pas Satu. Gokil sih. Nah kayak gitu tuh. Pada akhirnya juga maksudnya karena ngeliat sekitar kali ya. Jadi karena sekitar bener ngaruh sih itu ngaruh. Tapi lu sampai akhirnya resah gitu, konklusinya apakah lu harus punya pacar? Nah itu tuh bener banget. Nah yang gue lewatin waktu itu sih ya itu tadi deket tapi gak dijadiin. Mengobati aja. Iya bener. Jatuhnya mengobati aja kalau kayak gitu ya. Tapi itu semua gak sengaja untuk deketin ya. Jadi kayak satu momen bisa gue deketin nih. Deket tapi aji mumpung nih. Iya gitu. Parah banget ya. Iya. Emang lu jahat. Jahat sih lu. Jahat. Aji mumpung deket. Lucu juga. Lucu. Udah cetan. Teleponan jalan. Jemput Bandung gak? Itu mah udah bucin banget itu. Ya kan semua akan bucin pada waktu. Bener banget. Tapi lu gimana Ri? Kalau lu resahnya yang lu rasain sampai akhirnya membuat lu gue harus punya pacar ini. Maksudnya iya sih sempat mikir kayak gitu kan. Aduh kayak harusnya gue punya pacar nih gitu kan. Biar gue kayak misalkan nih pengen es krim McD ada yang nemenin gitu. Waduh. Atau pengen apa sih namanya sate taichan ada yang nemenin gitu loh. Kayak apalagi kan gue nggak tahu ya ini semua cewek atau gimana. Gue tuh BM-an banget gitu kan kayak apa-apa tuh mau gitu loh. Jadi kan kalau nggak punya satu orang yang kayak ibaratnya aku tuh selalu mikir gini, kalau gue punya pacar dia adalah orang yang bisa ayoan aja gitu. selalu ada dan selalu bisa untuk diri gue. Nah mungkin itu ekspektasi tinggi gue banget deh, makanya kayak akhirnya sampai sekarang kalau misalkan ada PDKT sama orang ya nggak jadi karena ya itu tadi. Kalau misalnya ada nih yang lu ngerasa aduh semua udah pas nih dia bisa memenuhi kebeman lu, tapi nggak nembak nih, lu nembak duluan nggak sih? Itu resah banget juga tuh parah itu resah banget sih. Ini kan cewek cuy tapi gue. Iya makanya pertanyaan gue adalah possible gak untuk lu nembak duluan gitu? Possible gak untuk lu nembak duluan? Iya. Ini gue sama Rehan bersatu nih sekarang. Apakah bermasalah kalau cewek nembak duluan? Soalnya mungkin enggak ya karena itu tuh kayak gimana ya udah jadi hak lu aja untuk berbicara. Jadi hak lu berbicara terus abis itu lega kali ya. Gue pernah dalam satu momen pendekatan itu yang pernah ditanya gue. Kita nih apa? Iya kita ini apa? Oh iya itu kode-kodean sih paling ya. Iya gitu kayak itu bahasa amannya cewek untuk nembak gak sih?
Iya sih. Iya, cuma dia nggak berani ya. Jadi kita tetap ngelemparin pertanyaan ke cowoknya gitu buat make sure gimana nih gitu. Apa nih kita? Ya terus gue dengan berkelit-kelit ya akhirnya udahan aja. Master of ghosting. Dipar semua yang lagi dengerin ini, kalau lu nyangka Master of Ghosting adalah gua, Rian Musik. Sebenarnya ada Raihan Zaki, ada guys. Raihan Zaki, si Master Ghosting. Dia sering ngilang ya. Itu dia. Pelan-pelan, nggak langsung. Nah, mungkin itu kan masih aja pembelaan. Pelan-pelan nggak langsung. Itu tuh yang tadi misalkan dibilang Kak Rehan, kalau misalkan ghosting, itu mungkin juga jadi keresahan. Takutnya kita ngomong, nanya kita nih apa, ntar malah di ghosting. Jadi ya udahlah, mending gue menikmati apa yang sedang berjalan ini aja gitu loh. Tapi sebenarnya boleh nggak sih cewek itu menyatakan perasaan ke cowok? Boleh lah. Boleh banget kan? Boleh. Nah, yang selama ini yang bikin kayak jadinya cewek mah udah wayahnya nunggu lah gitu. Karena ya itu tadi yang mostly cewek karena takutnya. Iya sih, itu juga. Tapi mostly emang cewek itu pada emang mau bertahan pada posisi itu untuk nunggu. Ya sampai kapan? Itu dia tuh masalahnya. Itu dia. Karena kan ketakutan tadi ya, ketakutan dimana akhirnya kita misalkan jadinya ditinggalin dia, kita nggak bareng-bareng lagi, ya makanya bertahan aja kayak gini. Sampai kapan jujur nggak tahu. Atau ya udah akhirnya tiba-tiba ghosting aja, mati lu udah. Sedih banget tuh kalau tiba-tiba di ghosting. Tapi gimana ya? Menurut gue sih sangat boleh, dan ya udahlah kalau lu emang misalnya lagi buat di First Angel nih ya. Di First Angel. Di First Angel tuh pernah kita keluarkan saat episode 15 ya. Iya, yang gak ada Riri. Di First Angel kita manggilnya. Buat di First Angel nih di luar sana, kalau emang lu ngerasa udah deket, udah suka, terus lu ngerasa juga perasaan lu berbalas, ya udah nyatain aja perasaan lu. Iya. Maksudnya biar di situ adalah kejelasan yang akan lu dapatkan, apakah lu emang harus selesai atau lanjut. Aduh, lagu nih putus asa terus. Itu mah kalau udah jadian, maaf ya. Iya benar. Nah, kayak gitu kan maksudnya kadang kita yakin nih. Dia juga sayang. Tahu-tahu dia nyatain enggak. Dia kan setia. Gimana sih? Jadi kayak ya udahlah. Nah, tapi kan itu akhirnya lu tahu lebih cepat kan? Ya, jadi dan bisa lebih tahu bersikap selanjutnya. Bener. Jadi ibaratnya kalau misalkan sakit hatinya tuh harusnya bulan Oktober gitu ya, tapi April udah tahu nih sakit hati. Nyembuhinnya juga lebih cepet guys gitu ya. Gitu. Pas lagi deket-deket terus tiba-tiba di ghosting, giliran ditanya sama temennya, lu bilang nggak kalau lu sayang sama dia? Enggak, gue nggak bilang. Ya udah, lu jangan ngambek kalau di ghosting. Iya benar juga ya. Gitu. Ya lu nggak bilang, dia aja nggak tahu kali lu sayang sama dia apa enggak. Oh iya benar banget tuh. Nah, biasanya ada beberapa cowok nih yang zaman sekarang ya. Gue gak tahu zaman dulu juga kali ya. Ada beberapa cowok yang nunggu aja juga. Ternyata ada ya cowok. Ada beberapa cowok yang nunggu juga jatuhnya. Nunggu dalam artian dia selama pendekatan dia belum ngelihat si cewek ini menunjukkan rasa-rasa yang sama. Lebih ke ceweknya itu, gue gak tahu ya apa bahasanya ya, jual mahal apa. Oh jadi kayak cool kali ya, cool banget gitu. Oh jadi kayak cool banget gitu. Ada cowok-cowok yang juga nunggu. Aduh, nyangkut nih gue nih. Suara gue jadi seksi. Nah, pada akhirnya ketika dia nggak tahu perasaan di First Angel semua balik ke dianya kayak gimana, ya udah akhirnya dia pergi karena dia nggak tahu. Nah tapi maksudnya kan ternyata kan cowok pernah ya juga merasakan bahwa gue tuh pengen, gue tuh nunggu gitu kan. Sebenarnya kalau misalkan menurut aku, apalagi cowok tuh kayak punya kuasa banyak gitu loh dalam percintaan. Apalagi soal perasaan dia. Kalau misalkan udah ada yang klik, ya udah meskipun gak ada tanda-tanda sih ya itu ya lu bisa ditolak mentah-mentah juga ya kok kayak gitu. Maksudnya itu kayak cowok tuh sebenarnya punya insting itu kan? Iya, sebenarnya tuh cowok lebih punya insting itu dan kayaknya nggak mungkin deh cewek mau terus-terusan misalkan ngeladenin chat atau ngeladenin telepon. Kalau dia nggak ada apa-apa, meskipun dia cool aja gitu loh, geng. Udah gitu kan gengsi kan, manusia kan gengsinya gede. Iya sih. Itu. Kalau yang palunya gede Thor namanya. Wow. Kalau manusia gengsinya yang gede. Jadi ya keresahan itu ada juga yang bisa dipelihara, ada yang enggak buat para jomblo.
Pokoknya kalau udah resah banget jomblo, udah lu don't disturb aja deh HP lu deh. Udah deh abis itu. Gak resah. Lu me time deh, me time. Me time tuh benar sih. Me time. Benar. Ngomong-ngomong me time, ada me time yang kayaknya harus kita bahas sendiri nih, me time. Iya, itu di episode khusus gimana? Episode khusus aja lah ya. Nanti kita ngebahas me time aja ya. Ya udahlah. Udah. Iya. Udah sampai sini aja lah. Yaudah. Kita mau siap-siap buat bahas me time. Yuk. Deep Talk